Nabiri ya. Masuk check-in saya dengan binatang satu ini, satu tempat check-in. Dia tanya ulang lagi, adik-adik mau kemana? Ini check-in, Nabire loh. Sampai di Nabire, turun dari pesawat, ketemu dia lagi. Habis itu dia peluk saya, adik selamat datang di Nabire. Semoga adik Abdur senang ya. Orang tidak bisa bedakan saya, Abdur. Ada yang bisa bedakan tidak? Kok bisa? Ada yang bisa bedakan tidak? Kok bisa bedakan tidak? Ini siapa? Hah? Saya jelaskan ya. Mamat Al-Qadiri dari Fak-Fak, punya lesung pipi manis. Abdur itu dari NTT, calon dajal. Kalau Ari Keriting yang dari Buton itu, dukun itu dia. Dia dukun, dia pemetua sampai sekarang nih. Penjual senjata. Tolong Bapak Polisi amankan perempuan satu ini nih. Saya pernah di Ambon. Saya tuh syuting film kedua saya. Ada yang tahu film saya apa saya? Hah? Saya laki-laki Fak-Fak pertama yang masuk bioskop ya, supaya kalian tahu ya. Saya lagi syuting film kedua saya, ketika film pertama saya lagi tayang di bioskop di Ambon. Saya pengen dong nonton film pertama saya, bagaimana akting saya. Di film pertama itu, judul filmnya Terbang Menembus Langit. Saya jadi anak Merauke namanya Mote. Betulan. Saya nontonlah di bioskop Ambon. Saya pikiran kacau nih. Ini sebentar semua orang peluk saya, rebut saya, bagaimana ya? Saya beli karcis, saya duduk di bioskop di bangku paling belakang. Film muncul, diputar, saya muncul, orang tertawa terbahak-bahak satu bioskop. Saya dalam hati ini sebentar keluar lewat pintu mana nih? Film selesai, saya keluar dengan harapan orang histeris lihat saya. Saya keluar pintu, orang masih duduk nih. Saya lihat orang pertama tidak ada respon. Saya ke orang kedua, sama tidak ada respon. Saya ke orang ketiga, akhirnya saya yang tegur. Selamat malam kakak. Nonton apa tadi? Terbang Menembus Langit. Mote lucu Wih, Mote lucu. Saya dalam hati, Kima itu saya. Saya karena kecewa, saya keluar, saya pesan ojek online. Saya keluar, saya minum-minum kopi di luar. Saya kecewa sekali di kota ini. Tiba-tiba ada kakak satu, dia dari ujung sana, dia tuh lirik dengan ekor mata. Saya langsung, Tuhan dada tiba-tiba maju nih. Kayaknya ini orang yang fokus nonton. Dia merapat. Pas sampai di samping saya, dia tegur. Selamat malam kakak Abdur. Cuma karena saya tidak mau dia malu, saya berusaha tetap jadi Abdur. Iya selamat malam. Kakak nonton apa tadi? Nonton Terbang Menembus Langit. Mote lucu ya. Wih, Mote the best. Ini memang buta huruf, buta warna semua orang-orang ini. Kan di dalam film ada muka saya, ada nama saya loh. Kok masih bisa salah? Akhirnya yang kita tidak tahu ya, ini anak-anak dari Maluku, NTT, Papua punya satu kebusukan yang tidak ada pada orang lain, cuma ada pada kita orang sih. Kita kalau ketemu orang yang punya profesi, kita pasti angkat orang di depan kita tinggi-tinggi dan banting orang lain yang satu profesi dengan dia. Misalnya ketemu Bapak Polisi ini, Pak Yonatan. Iya kan, Pak Yonatan kan? Kita akan puji Pak Yonatan, Bapak ini memang polisi yang terbaik, tapi tidak sama dengan Pak Iqbal di sebelah. Pasti begitu, pasti. Anak-anak Papua, Maluku, NTT punya kejahatan tuh. Masalahnya binatang ini, dia tahu saya Abdur. Saya tinggal tunggu siapa yang akan dia kasih busuk nih. Ari Keriting atau Mamat. Kalau dia busukan Ari Keriting, saya ikut. Cerita tiba-tiba dia bilang, Abang, saya ini fans sekali dengan abang.
Tapi itu yang satu lagi dari Papua itu siapa? Saya perasaan mulai tidak enak. Saya, oh Mamat. Tuhan itu Mamat, saya paling tidak suka dia sekali. Saya, oh ya terima kasih abang ya, terima kasih. Tapi saya percaya Tuhan maha adil teman-teman. Tiba-tiba ojek online saya datang. Dia berteriak kayak dari panggung sana tuh. Saya di sini dengan kakak laki-laki itu. Mamat Al-Katiri. Kakak Mamat. Tidak saya Abdul. Kakak Mamat. Kakak fans kakak sekali, Akimai kau. Emosi sekali, sumpah. Kenapa sih harus ketukar-ketukar ini Mamat, Abdur, hari keriting gitu. Sampai kemarin saya nikah, orang tuduh saya pakai dukunnya hari keriting juga. Kurang ajar memang. Terutama saya lihat engagement itu, dari Jayapura yang banyak kalian ini. Apa? Tapi betul memang sedikit, saya tiup-tiup sedikit. Tidak. Dan teman-teman saya dari Fak-Fak, ada yang dari Fak-Fak di sini? Mana? Ih, Fak-Fak mana? Seberang Merapi, Subeletus ke belum? Iya dari seberang Fak-Fak juga. Wago. Anak-anak tidak bagus sekali itu Wago. Anak-anak puncak lah saya. Iyo, apa? Sombong. Tapi tiba-tiba di sini ada yang suka kopi tidak? Siapa yang suka kopi? Kok asam lambung saya minum memang kok tersayang diri memang. Tidak apa-apa Bido, tapi ukur takar. Saya punya teman ada yang satu hari dia bisa kasih habis 30 kopi. 30 gelas demi Tuhan. Tapi saya saja yang dapat fitnah. Katanya saya hitam karena saya minum kopi paling banyak gitu. Padahal tidak. Saya tuh minum kopi ada takarannya. Ada kopi-kopi pagi. Kopi pagi yang Meto buat tuh. Bapak polisi pasti kopi pagi, woi nikmat sekali ya Bapak polisi ya. Kopi paling enak kopi pagi kah kopi sore? Kopi malam jam berapa? Jam 3 malam. Tapi sekarang kopi itu ada yang kopi pagi, ada orang yang harus ngopi siang, ada orang yang harus ngopi sore. Tapi yang kurang ajar adalah yang ngopi malam. Karena teman-teman saya nih ya, manusia-manusia ini fak-fak terutama nih. Mereka minum kopi malam sambil main slot bodok itu. Sumpah ada yang main slot di sini memang saya bunuh memang. Itu memang alasan tahan mata supaya cerita enak. Tapi dong tangan begini terus. Jadi kalau saya begini di biji mata nanti. Sumpah teman-teman, kalau ada di sini ya yang punya teman atau kalian sendiri yang main judi online, stop. Stop, itu merusak sekali. Betul ya? Kamu kasih habis metua pu uang lagi Tuhan. Ini kayaknya istri-istri yang memang lagi main slot ini ya. Stop ya. Karena kemarin juga itu ada katanya berhubungan antara judi online dan pinjaman online. Di sini ada yang pinjol-pinjol. Sumpah pinjol itu, pinjam 1 juta bayar 5 juta, memang anjing. Apalagi kalian yang pakai itu terus main judi dan kalah. Kalian, saya tidak peduli dengan kalian ya, yang peduli dengan teman-teman kita yang dapat teror. Sumpah saya pernah dapat telepon ini. Woi, kenal Bapak ini? Bapak Matius? Ah tidak. Maksudnya mana ya? Ah ini katanya pakai nomor Bapak ini. Wah, tidak. Saya tidak tahu. Besok lagi ada telepon. Ada kenal Bapak Yonatan. Ayo pace polisi tuh, ada dia depan ini. Bapak pun nomor ya kemarin kasih saya kan. Sumpah teman-teman, jadi hindari ya. Stop judi online, setuju? Tepuk tangan yang setuju. Minum kopi cerita-cerita saya tidak usah minum kopi sambil main barang bodoh gitu. Bapak saya sudah cocok jadi gubernur BI ya. Sudah bisa ya, bapak-bapak di sana ya. Oke, sudah bisa memang. Dan teman-teman, saya itu kuliah di Yogyakarta. Saya kuliah di Yogyakarta itu tahun 2010. Saya ambil jurusan kedokteran gigi. Saya tampar satu-satu di ijazah ini.
Saya jurusan kedokteran gigi betulan di Jogja. Yang tidak percaya tepuk tangan. Astagfirullah. Tuhan. Gara-gara kalian ya, saya jadi stand up komedian supaya tahu. Karena ketika saya pulang di Fakfak hampir lulus, orang-orang semua bilang, Mamat, kalau kau lulus, kau buka praktek, tidak akan ada satu dari kami yang akan datang ke tempat praktek. Ya saya mau dapat uang bagaimana kalau tidak ada yang datang? Saya jurusan kedokteran gigi betulan. Astagfirullah. Saya jurusan teknik mesin, ada yang percaya? Kurang ajar, memang kurang ajar. Saya jurusan kedokteran gigi, saya kuliah 10 tahun. Yang penting lulus daripada kau. 10 tahun saya kuliah kedokteran gigi. Dan banyak sekali dari teman-teman itu yang bilang begini, Mat, tahun pertama ya saya kuliah, semua bilang begini, Mat, mending pindah jurusan. Saya bilang, kenapa? Mukanya tidak cocok dengan jurusan. Maksudnya ya, bagaimana caranya? Laki-laki di belakang ini dia cocok jadi apa? Kuliah peraspalan. Muka kayak aspal. Masa semua harus dilihat dari muka? Mana? Itu cocok jadi apa kira-kira? Hah? Cocok buka bengkel, muka kayak gear itu. Kalau dilihat dari muka juga, Nona yang ini tuh tidak cocok nonton di sini. Duduk dengan saya di belakang. Sorry. Baru nikah, saya lupa, Sunika. Saya lupa. Maksudnya duduk cerita-cerita. Tidak, saya lupa Sunika, Tuhan, baru saya. Sorry. Tapi apa orang po bapak? Tidak apa-apa, ganggu aku, saya tidak apa-apa tuh Nona tuh. Orang po apa? Orang po oma, ini masih muda nih. Iya. Dan memang saya tuh setengah mati sekali kemarin menjelang pernikahan. Betul. 3 bulan. Hah? Itu tuh mulut memang. Karena banyak sekali fitnah yang datang pada saya. Sumpah teman-teman saya bilang saya ini sudah pernah nikah, punya 3 anak. Hari ini mereka bilang 2, besok mereka bilang 3, lusa naik 4. 1 lusi 12. Dan ada juga yang bilang saya jual-jual senjata. Teman-teman, kalian mungkin anggap bercanda ya. Orang tua perempuan di awal-awal percaya. Termasuk saya duda. Mama mantu, dia telepon depo anak nih. Ada saya di samping, dia pikir tidak ada. Dia telepon, menangis. Nah ini bagaimana? Buta matamu. Kan orang Bugis, buta matamu. Itu bagaimana kau mau dengan duda nak? Saya dalam hati tuh, kok bisa percaya ya? Tantenya sambung, iya nah walaupun punya bisnis senjata-senjata, tapi jangan nah bahaya. Ini gara-gara mulut-mulut kalian semua. Gara-gara siapa? Dia baru meninggal tadi pagi ya. Tapi saya sedang kebar saya ke Timika, terus kemudian ke Nabire. Ke Timika itu saya sama-sama dengan Abdur, Pras, dan juga adiknya Pras. Kita sama-sama. Dan mereka pertama kali ke Papua. Jadi saatnya saya ganggu balik mereka. Kita naik ke Tembagapura, itu kan pakai bis anti peluru kan? Iya kan? Kalian tahu kan? Itu dari pesawat turun, Pras sudah tanya, Mat, kita yakin ini di job Tembagapura? Saya bilang betulan. Betul ya Mat? Saya bilang iya, tapi ini ada aturannya. Turun dari pesawat Airfest ini ke bawah, langsung harus jalan jongkok. Tunduk. Prastiku saya ketawa, syukur kau mati. Siapa suruh datang sapu tanah ya, kau mati. Dia jongkok dari situ, saya bilang tidak bang, sudah aman kayaknya. Oh kita naik ke mobil anti peluru. Saya bilang bang, kepala harus semua dibawa. Dia mau lihat-lihat Papua kan, wih Papua ini ya bagus. Saya bilang bang turun. Dia kasih turun kepala. Abdur tidur pakai headset. Tiba-tiba saya buka headsetnya, saya teriak, dor! Dia kaget di bawah. Semua tidak percaya kalau ini tuh aman-aman saja Papua ini. Tepuk tangan untuk kita orang. Memang buta huruf orang-orang itu memang.
Dan teman-teman, saya ini kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja itu dapat shock-shock kultur yang memang saya tuh dulu punya pilihan adalah kuliah di Jayapura, kuliah di Uncen. Unipa saya teramau waktu itu ya, Manokwari. Saya mau ke Uncen karena ibu kota daripada ibu kota ini, ibu kota pertama nih. Tapi saya ditolak di Uncen. Bayangkan, saya ditolak di Uncen, diterima di Jogja. Saya lihat anak-anak yang kuliah di Uncen itu, kom tunggu ya, gimana sih memang. Tapi pertama kali saya datang ke Jogja, saya tuh punya shock kultur gitu. Saya tuh punya shock kultur. Karena di sana itu tidak punya informasi apa-apa soal kita gitu. Saya minum kopi nih ya, di angkringan, biasa kan kopi saset. Mereka bikin, teman saya tanya gini, Mat, di sana fak-fak minum kopi yang sama? Saya bilang sama. Plastik-plastik begini? Iya sama. Kopi hitam ada? Saya bilang ada. Yakin Mat, ini kopi yang kayak begini? Saya bilang, kau tanya satu kali saya pukul kau di situ ya. Sumpah pertanyaan paling tidak masuk akal. Sumpah. Saya beli sabun cair di Indomaret. Mereka tanya, Mat, di sana sabunnya begini? Saya beli, saya gosok di kopo badan, habis itu saya siram air panas, kau tahu. Saya sok kultur gitu, karena kan pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada di kami ya. Yang paling kurang ajar adalah yang tanya saya agama. Kita kan di Papua sudah beres ya, kita tidak peduli kan. Mau agama apa, toleransi kita kan paling kuat di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Tapi ada teman-teman saya yang tanya, Mat, kowe dari Papua? Iya. Muslim? Muslim? Mualaf? Tidak, saya dari lahir sudah Muslim. Orang tua mualaf? Tidak, saya orang tua dari lahir juga sudah Muslim. Kakek nenek mualaf. Iya, saya bukan kakek nenek mualaf, kalau kakek nenek saya buang keluar ya. Maksudnya buat apa? Yang paling parah, saya pertama kali sampai hari Jumat pertama, hari Rabu saya tiba, hari Jumat saya sholat Jumat. Satu masjid lihat saya. Saya masuk, rencananya mau nongkrong dengan anak-anak kompleks di situ. Maksudnya mau belajar bahasa Jawa tuh. Siapa tahu bikin lagu-lagu Jawa kan. WA, cuma tahu itu cuma tahu begitu tuh. Ini yang datang di konser lagu-lagu Jawa cuma berteriak begitu tuh. Cuma dorek tuh. Saya sampai di masjid ini, satu masjid lihat saya wudhu lah. Saya kira tidak jadi duduk, saya pergi wudhu. Pas wudhu, tiba-tiba ada bapak-bapak satu, dia lagi wudhu di tangan kanan, dia balik bukan lihat saya, astagfirullah juga Pak. Kenapa sih? Orang wudhu saya kaget semua. Saya akhirnya habis wudhu saya mau nongkrong, tidak jadi, saya masuk ke dalam masjid, mulai sholat. Tapi di sholat ini ya, ini teman-teman buat kalian, baik yang pergi ke gereja ataupun pergi ke masjid, tolong jangan bawa anak kecil. Ya, anak kecil itu dia cuma lucu di rumah. Sampai di rumah ibadah sudah tidak lucu, sumpah. Anak kecil suka main kan di rumah ibadah kan, mau di gereja, mau di masjid sama semua. Tapi ini anak kecil satu ini, dia punya main lebih kurang ngajar daripada semua orang. Dia main tarik-tarik kain. Saya pakai kain loh ini. Saya lagi begini, sudah khusyuk baik-baik, dia tarik kain orang pertama di dekat pintu. Boy, sarung jatuh. Saya tidak tahu aja celana dalam apa, saya tidak tahu. Saya tuh cuma fokus, saya khusyuk. Anak kecil biasa. Orang kedua dia tarik, saya tuh berdiri ke 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua dia tarik, yang ketiga dia tarik. Saya sudah ikhlas sudah. Saya diam sudah, ikhlas sudah. Nanti Jumat depan saya cari masjid yang tidak ada anak kecil. Saya tunggu, dia tidak tarik-tarik nih. Saya lihat dia, tarik sudah. Tarik sudah. Saya buka mata, dia lagi lihat saya. Saya tarik sudah, cepat. Dia tidak jadi tarik. Dia lari ke yang pertama kali dia tarik. Di situ saya baru tahu yang pertama kali dia tarik bapaknya sendiri.
Dia peluk kaki kuat-kuat nih. Sambil lihat saya diskriminasi nih. Kenapa dia tarik semua orang tidak tarik saya? Kurang ajar memang, aku ditungguin ya anak ini. Saya, oh kau tunggu ya, kau tunggu. Saya panggil anak-anak dari asrama Papua, hajar kau di sini. Dia menangis pun, bapaknya, bapak, ada yang sholat. Ya kenapa? Kenapa saya sholat? Kenapa? Kau pikir saya iblis yang ganggu orang sholat? Sumpah deh itu. Saya lihat dia, oke, tunggu. Dipanggil bapaknya ternyata dari tadi lagi lihat saya. Saya lihat bapaknya, Pak, anakmu ya? Iya, kenapa? Ah, tidak apa-apa, jaga baik-baik ya. Dan saya suruh anak-anak di asrama hajar komendua nanti. Sekian saya Muhammad Al-Qadiri, terima kasih banyak. Jayapura.